dia udah punya usaha sendiri, ya ngerasa sendirian lah ya, akhirnya bertemu dengan Bagas sekarang gitu, akhirnya menjalin hubungan sampai akhirnya kita menikah bersama gitu. Sebenarnya alasannya kenapa aku, kalau ngomongin kenapa alasannya aku menerima film ini, sebenarnya balik lagi, memang ternyata benar ya, Ibu Prita tuh memilih ini mungkin juga salah satu alasannya karena ini mewakili perasaan perempuan atau ibu-ibu di luar sana menurutku, karena sebenarnya mungkin cara seorang ibu berjuang itu beda-beda ya, setiap rumah tangga kan ceritanya juga beda-beda gitu, tapi di sini mungkin cukup bisa mewakili bagaimana perempuan itu berjuang. Bagaimanapun seorang ibu kan tetap harus menjadi ibu setiap harinya, dikala sakit, sehat, gak enak badan, banyak masalah gitu ya. Jadi menurutku ini benar-benar mewakili sudut pandang perempuan lah ceritanya gitu sih. Makanya aku pengen deh punya satu proyek yang ceritanya tuh deket banget sama kehidupan nyata. Iya. Dan karena itu gimana? Masih bingung nih antara green flag, red flag atau blue flag. Iya, green flag ya. Silakan Kak itu. Di sini dalam film Putri Pamuk Lamanya saya berperan sebagai Bagas Kara, seorang suami yang mempunyai cerita masa lalu dan berkenalan akhirnya bersama dengan kami. Namamu siapa kan? Sheila. Maaf ya, udah lama soalnya. Terus gitu. Berperan sebagai Sheila dan Sheila ini juga harus menerima suaminya ini dengan cerita masa lalunya. Cerita masa lalunya ini adalah ketika Bagas Kara harus memperjuangkan hak asuh. Nah, di situ banyak obstacle yang harus dilalui di Bagas Kara. Nggak cuma Bagas Karanya, nggak cuma Sheilanya, bahkan ada ibu mertuanya Sheila, ibu aku juga yang tinggal di satu rumah, itu bisa menambah hasanah dramatisasi. Betul, warna-warna intens. Warna-warna rumah tangga. Nah, pasti ada warna-warna rumah tangga, dan ini kita coba gambarkan dan semoga dipotret dengan amat sangat baik oleh Mbak Prita, dan semoga juga bisa menjadi sebuah tontonan yang bermanfaat dan menjadi tuntunan juga buat banyak rumah tangga. Iya. Benar. Bukan maksudnya untuk menjadi tuntunan dalam bercerai ya. Tidak. Tapi bagaimana mencari hal yang terbaik buat anak. Betul, itu dia yang ditekankan di sini kan juga bagaimana kita melihat ini orang tua yang berjuang. Betul. Padahal kalau kita lihat dari sisi anak, itu anak juga berjuang gimana caranya dia untuk bisa mengerti keadaan orang tuanya seperti apa, itu nggak gampang gitu. Dan di film ini yang mudah-mudahan unsur segitiganya itu bisa tersampaikan dengan benar dan baik. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih egois ke urusan ini, kita nih urusan orang tua, anak harus ikut campur. Tapi dalam urusan kayak gini, padahal coba dilihat ke kondisi anaknya, kesehatan mental anaknya. Betul. Iya kan? Betul. Aku sedikit cerita. Boleh. Jadi mama papa aku kan juga berpisah ya. Gitu. Terus jadi mungkin banyak orang yang merasa kalau di umur itu, kalau nggak salah umur 7 tahun tuh mereka udah pisah. Mungkin banyak orang yang merasa umur 7 tahun tuh nggak ngerti apa-apa. Tapi sebenarnya aku paham betul, bahkan aku bisa meng-capture semua kejadian-kejadian yang maksudnya mungkin ada pertengkaran, sampai namanya orang yang pisah ya, ada pertengkaran. Kemudian aku lihat ada satu momen papaku tuh ngajak aku duduk, terus dia ngomong gini, Fani, nanti mama sama papa mau pisah. Nanti ini tempat buat Fani, dia lagi ngomongin soal warisan. Nah itu tuh aku udah bisa ngerti gitu, aku udah bisa paham. Itu aku menahan air mata. Bayangin ya, seorang anak umur 7 tahun nahan air mata karena nggak mau kelihatan nangis depan bapaknya. Jadi sebenarnya ketika ada permasalahan itu ya, rumah tangga yang mungkin kurang harmonis, yang berkorban berjuang dan merasakan itu bukan cuma orang tua, bahkan anak sekecil itu juga ikutan. Jadi kan seumuran itu ya. Iya betul. Dia berproses juga. Tidak hanya dapat, tapi dia merasakan semua. Merasakan gitu sih. Yang nyata. Wow, terima kasih teman sharing. Terima kasih. Ya sih sebenarnya. Kan udah senyum-senyum nih ceritanya.
Iya betul, karena itu udah berlalu juga. Terus ya semua luka itu pasti terjadi di setiap orang gitu. Dan mungkin aku boleh bilang ini juga yang kemarin sempat aku posting di sosial media, tapi menemui luka masa lalu itu bukan suatu kesalahan. Jadi memang bertemu dengan luka itu adalah cara kita untuk berdamai dengan luka itu sendiri. Jadi pada prosesnya itu 7 tahun, sekarang aku 35 tahun, udah puluhan tahun aku lalui untuk akhirnya bisa menerima kalau memang ya semua rumah tangga ceritanya berbeda-beda gitu. Tapi dengan itu pun juga akhirnya aku melihat bagaimana ibu aku khususnya ya berjuang, berkorban dan berusaha untuk kita berdua bisa hidup layak lah gitu sih sebenarnya. Nggak ada trauma. Step-stepnya. Mungkin apa ya, aku tuh suka punya waktu sama diri sendiri gitu loh kan. Aku suka banyak merefleksikan kayak apa yang terjadi dalam hidup aku, apakah ada keputusan yang salah atau ambil, apakah ada perasaan-perasaan yang perlu aku selesaikan, apakah ada yang belum aku ikhlaskan dalam hidup gitu. Karena sebenarnya menurutku di dalam kita berproses hidup tuh yang paling penting kan ikhlas ya. Karena kita nggak bisa luput dari salah, orang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan sama kita, itu juga di luar kehendak dan kendali kita. Jadi caranya adalah dengan banyak waktu sama diri sendiri, merefleksikan semua apa yang terjadi dalam hidup dan mengikhlaskan gitu. Yang mengikhlaskan apapun itu, karena ya semua juga pasti berlalu, nggak ada yang abadi, sedih, senang, bahagia, terharu, apapun itu nggak ada yang abadi. Jadi ya semua berlalu. Semua akan berlalu. Sedap, ini bagian quotes bijaknya, bagian share pribadi. Karena kalian tuh teamwork. Iya, benar-benar. Biar nanti kita quotesnya baik Nujal ya. Yang Wah, ini ya. Nggak bisa tunggu marah tuh kalian. Berat, lebih banyak diam atau merefleksikan diri sambil cari pelampiasan apapun itu. Tapi selagi itu harus positif. Kalau gue nggak tahu kenapa, pokoknya kayaknya enak olahraga nih, kayaknya ini banyak pikiran, olahraga. Kalau nggak healing atau mungkin jalan atau mungkin liburan, kayak gitu itu juga salah satu bentuk. Berarti memfreshkan. Betul, memfreshkan. Dan sama satu lagi yang paling penting adalah selalu melihat nggak cuma aku, tapi di sekitar kita itu seperti apa. Lebih kepada jangan mengambil sudut pandang dari sisi kita aja, coba ambil sudut pandang dari sisi orang lain. Bagaimana kalau kita jadi dia, bagaimana kalau kita ada di titik dia, itu seperti apa. Jadi itu yang bikin pikiran kita tetap waras, ya nggak sih? Kalau kita cuma mikirin diri kita doang, kita kayak ngerasa orang yang menjadi korban dari sebuah permasalahan. Aduh, enak nih Pak, gue disakitin, perasaan gue ini, pokoknya mereka jahat. Itu kan yang membuat jadi nggak sehat gitu. Gimana supaya mentality ya disebutnya. Betul, ya. Mentality ya. Itu sih. Bagus, green flag banget kayak gitu ya. Jadi suka lari. Karena pengalaman. Gokil. Oh, tapi ya nggak dipotong. Wah, kalau dari sisi pribadi saya, semakin bertambahnya usia, saya punya cerita semakin banyak dari luka masa lalu. Ya, dari luka masa lalu yang mungkin itu bisa menjadi modal saya untuk bertumbuh, berkembang seperti ini. Dan saya tidak pernah menyesal dengan apa yang terjadi di masa lalu. Pasti kita semua setuju dengan itu semua. Karena kalau nggak begitu kita nggak akan move on. Dan gue gak suka banget ketika selalu mempermasalahkan masa lalu. Kalau untuk membangun dengan cerita dengan anak, memori-memori apa, selagi memang kita punya waktu, kita punya kesempatan, gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Karena dari anak saya yang laki, saya punya cerita yang sama dengan film di mana saya berpisah dan saya meninggalkan anak laki-laki saya, apalagi anak laki-laki dengan bapak atau seorang Itu umur berapa? ayah. Wow, sama ya. Terus laki-laki dengan laki-laki itu kan ini kata-kata Pak, kita sebagai laki-laki itu bukan
kayak perempuan yang bisa mengutarakan semua perasaan. Laki-laki adalah orang yang paling miskin untuk mengeluarkan kata-kata sayang, perhatian kepada laki-laki. Dia lebih kepada perbuatan. Kayak mau bilang, papa sayang kamu, papa kangen kamu aja. Cuma mungkin yang bisa berucap hebat kamu. Cuma itu. Ya, makanya sekarang udah alhamdulillah anak laki-laki saya udah tumbuh besar. Dia menjadi orang yang yakin, salut sih sama Dovi. Dia udah sekarang masuk akmil. Nggak nyangka juga dulu, salut banget dengan berbagai macam cerita yang dia lalui. Dia punya banyak rasa juga, tapi dia masih bisa berdiri tegak, masih tidak menyerah keadaan luar biasa. Dan setelah waktu itu mendapatkan kesempatan lagi, ya udah disitulah cari cara untuk memanfaatkan waktu kita bersama. Kalau untuk sama Ebi Tajil, pada banget karena tinggalnya bareng sekarang kan. Idolaku. Pendekatan cewek dan cowok beda. Beda banget. Pendekatan Right. cewek dengan anak cowok tuh beda banget. Ya. Iya. Kalau kita anak cewek itu bisa tuh kita mesra-mesraan, kita bisa tuh sangat intimate. Iya, punya. Tapi kalau anak laki-laki kan nggak mungkin kita peluk, kita cium, apa sih? Apalagi udah tinggi ya, udah gede. Kayak gitu, udah beda lagi. Jadi ya dinikmatin aja. Tapi menarik banget ya bahwasanya dia juga baru nyadar jadinya kalau film ini juga ada relate-nya juga ke dirimu. Iya. Ke kamu sebagai penonton, kamu sebagai anak. Iya. Ke kamu sebagai orang tua, bagus banget. Bahkan sebagai Sheila ya, aku tuh akhirnya bisa mengerti point of view-nya Sheila gitu. Maksudnya kan dalam logika kok lu mau ya nikah sama laki-laki punya anak, sementara lu tuh kan udah punya uang, terus lu bisa cari yang paling gede yang single lah gitu. Yang non-problematik lah, gak ada akses. Single sih sebenarnya. Betul, gak ada akses baggage. Iya gitu, terus kok menerima dengan ikhlas anaknya, mantan istrinya juga yang saat itu berjuang dan dengan ya mungkin berjuang dengan sangat beratnya ya, terus menerima dengan tangan terbuka gitu, bahkan ya ke rumah ya ayo kayak gitu kok bisa ya gitu. Kayak film semakin kesini, terutama di film Kultur Kamu Selamanya, itu memang benar-benar gak ada aktor antagonis ya kalau kita lihat, lebih kepada cerita hidup yang memang tidak berpihak. Potret kehidupan, terkadang memang potret kehidupan itu tidak berpihak sama kita, maka disitulah ya sisi jahatnya itu di situ, situasionalnya, tapi bukan orang. Betul. Ini benar berarti orang yang benar nggak ada yang benar-benar hitam dan nggak ada yang benar-benar putih gitu ya. Saya coba tua. Saya keren. Golden. Metalik nih. Kamu sudah metalik, kamu golden. Kita gas. Bagus banget, aku baru nyadar loh, memang film ini tanpa spoiler ya. Memang banyak banget sih yang bisa ditangkap dari film ini karena ya tadi sempat aku bahas soalnya bagaimana film-film yang drama, keluarga, tearjerker kan memang banyak banget nih. 2025 di tahun ini juga gitu. Sempat ngobrol sama Mbak Prita tadi, apa sih yang akan membuat film ini stand out kan. Nah, kalau yang aku tangkap juga adalah jadi film ini kita nggak akan menghakimi gitu. Kita kayak mengintip. Iya, dia tadi potret kehidupan yang mungkin tidak berpihak. Iya. Dan mudah-mudahan kita bisa pulang dan membawa sesuatu. Iya, itu sih. Dan semakin senang sih gue dengan film Indonesia sangat terlihat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Berarti kan memang potret-potretnya semakin dekat dengan penontonnya. Udah halu gitu ya. Iya betul. Mashab gue itu soalnya. Apa? Mashab gue suka film itu nggak terlalu halu, jadi semakin dia relate gue suka. Setuju aku. Mesti believable, mesti realis. Belum tentu kita yang mengalami, tapi kita mesti merasa, oh ini kejadian benar, ada kayak gini. Kalau mau surrealis tapi yang lebih ke art, oke. Sekalian, tapi tetap dengan tema yang kita pahami juga, relevansi itu penting. Apa yang kalian harapkan? Kan udah baca dong filmnya, dan dari ini kan udah ada ya. Tentang nonton filmnya, apa sih yang kalian harapkan penonton pulang dan mereka bangun?
rasa apa, atau sampai mereka ngapain sama anak mungkin orang tua atau apa? Kalau gue berharap setelah nonton film ini kita bisa lebih melihat sisi tidak cuma kita aja. Dalam kehidupan kita tuh ada orang lain, ada orang terdekat kita yang mesti kita tahu juga bagaimana kondisi mereka. Jangan lebih pada egonya kita aja, apa kita, padahal kita hidup dalam satu rumah, ada istri, ada anak, itu empatinya itu sih. Aku berharap film ini bisa membuka sudut pandang lain sih menurutku. Balik lagi, kita sering melihat orang kan dari satu sisi aja ya. Kita nggak pernah lihat ternyata satu orang ini bisa mengalami berbagai macam sisi lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa membuka empati, sudut pandang baru, sehingga kita lebih bisa memahami ketika ada hal-hal atau sikap yang mungkin kita nggak prediksi gitu ya dari orang lain terus terjadi, karena setiap orang bisa mengalami banyak hal di kehidupannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu aja sih.